sholat beruntung. Betul Pak ya? Apa setiap orang yang sholat beruntung? Gimana Bapak? Apakah setiap orang yang sholat beruntung? Ada yang bisa jawab Pak? Yang bisa jawab dapat apa itu namanya? Apa itu balik lagi Mas? Jadi sini Mas. Dapat jeruk. Apakah setiap orang yang sholat beruntung Pak? Hah? Soal, siapa yang bisa jawab? Nah ini hadiahnya Mas. Mungkin tak ada yang bisa jawab. Apakah setiap orang yang sholat beruntung? Jawab, enggak. Kenapa? Kenapa? Iya, karena ada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un bunyinya fawailul lil musallin, yaitu rugi dan celaka orang-orang yang sholat. Ternyata sholat aja dibilang rugi. Simpelnya kenapa dibilang rugi? Yang bapak-bapak ketahui kenapa? Yang pernah bapak-bapak baca, yang pernah bapak-bapak dengar, kenapa dikatakan rugi? Apa? Lalai. Secara garis besar kenapa? Secara garis besar gimana? Mengerjakan sholatnya apa? Menunda waktu. Poin utamanya, poin besarnya mengerjakan semau kita. Poin utamanya, baik waktunya, tempatnya, kekhusyuannya, dan seterusnya. Sahun, alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya kan Nabi bilang orang sholat mulainya bareng, selesainya bareng, pahalanya sama atau beda? Beda. Sampai Nabi sebut dari yang maksimal sampai yang keluar sholat nggak bawa pahala. Sampai yang keluar sholat nggak bawa pahala. Bedanya di kekhusyuannya di antaranya. Mungkin kita harus mencoba untuk mencoba belajar bagaimana mensikapi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika misalnya ada ayat lain dalam surat Al-Mu'minun, Allah katakan tentang orang yang beruntung, qad aflaha, beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berarti orang yang salat yang beruntung adalah orang yang salatnya khusyuk. Soal kita tanya diri kita ya. Sama-sama kita sedang belajar, saya juga belajar bersama. Cuma bedanya saya duduk depan, Bapak duduk di sana, sama-sama belajar. Pertanyaannya, mungkin nggak orang sholat nggak ingat sama Allah? Jadi dia nggak ingat sama sekali sama Allah. Dari awal sholat sampai salam dia nggak ingat Allah. Mungkin nggak orang ngoceh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, tapi dia nggak ingat sama Allah. Mungkin apa faedah sholat? Apa faedah sholat? Apa manfaat sholat? Ma farqu bainahu wa bainal bagha? Apa perbedaannya jika caranya seperti itu dengan apa? Kakak tua bicara. Saya bisa nggak dia bacaan sholat? Kakak tua bisa nggak? Antum bilang assalamualaikum dia itu tidak. Beo. Bisa, dia bisa. Makanya dikatakan fawailul lil musallin. Dia lagi sholat tapi nggak ingat sama Allah. Ya, dia lagi sholat tapi nggak ingat sama Allah. Kenapa nggak ingat sama Allah? Mungkin dia belum membesarkan Allah
di dalam hati, sehingga dia bisa melupakan Allah padahal dia sedang bersama Allah. Kita ilustrasi lagi, Pak. Bapak-bapak kalau lagi menghadap kepada atasan, yang menghadap fisik saja atau hati juga? Gimana, Pak? Metode belajarnya kita tanya jawab, kalau nggak tanya jawab nanti bismika Allahumma amut, ya Pak ya. Metode belajar saya begini, Pak. Kita soal jawab. Kalau enggak bismika Allahumma amut, apa doa apa tuh, Pak? Doa mau tidur. Saya mau tanya lagi, Pak, pertanyaan berikutnya. Ketika kita menghadap pimpinan atau atasan kita, yang menghadap fisik saja atau hati kita menghadap? Hati dan fisik. Fisik itu, hati itu dikontrol. Bagaimana nggak salah bicara, sahih Pak? Bagaimana perkataan itu tertata dengan baik. Bapak, saya izin lapor begini, 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 begini. Apakah, mohon maaf Pak, atasan kita lebih layak untuk mendapat hati kita dari pencipta kita, Allah? Apakah dia lebih berhak untuk mendapatkan hati kita, padahal Allah yang sudah kasih semuanya buat kita? Itu dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, siapa yang kasih? Allah. Allah nggak kita kasih hati kita. Allah, kita hanya berdiri dengan fisik. Oke, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa pada Allah, semoga Allah berkahi pengajian kita di siang hari ini. Kita mau mencoba membahas salah satu firman Allah yang ada di dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-70 dan ayat ke-71. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa didefinisikan oleh para ulama itu menjalankan ketaatan dengan taufik Allah. Soal bisa enggak kita menjalankan ketaatan hanya dengan ilmu kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Berapa banyak orang yang tahu sholat itu wajib tapi tidak sholat? Sahih. Saya rasa hampir, kalau boleh kita bilang 99% kaum muslimin tahu sholat itu wajib, karena kita pernah menempuh pendidikan yang sama, SD, SMP, SMA, dan belajar bacaan sholat sama. Ternyata ilmu dengan sendirinya tidak bisa tolong kita. Ilmu tidak bisa tolong kita dengan sendirinya. Ada yang dibutuhkan. Makanya kata para ulama, seorang bisa mentaati Allah dengan ilmu yang diberikan taufik oleh Allah. Kalau ilmunya diberikan taufik, ilmunya bisa membuat dia beramal. Soal kedua, apakah seseorang bisa tercegah dari dosa dan maksiat hanya dengan ilmu tentang larangan Allah? Bisa? Gak bisa. Kita tahu ini haram, 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 haram. Dalam Islam diharamkan. Tapi kita masih jadi pelakunya. Kalau tanya ayatnya, kalau ditanya hadisnya, kita bisa jawab. Bahkan hafal. Bahkan bisa lancar. Tapi di balik itu kita pelaku dosanya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Soal berikutnya ada kaitannya nggak dengan sholat, Pak?
Apa garansi untuk orang yang sholat dari Allah, Bapak? Jeruk kan, lontong, atau apa garansi orang yang sholat? Saya kasih jeruk, Pak. Garansi orang yang sholat dari Allah, tercegah perbuatan keji dan mungkar. Ini garansi. Soal, antum mau jeruk foto? Antum deh. Sekarang gini, kalau sholat itu tidak menghasilkan pencegahan keji dan mungkar, yang kita koreksi sholatnya atau cara sholat kita? Gimana, Bu? Cara sholat kita. Cara sholat kita. Mungkin Allah berbohong atau tidak? Allah mungkin berbohong? Wallah, kufur kita. Kufur kita. Kalau kita mengatakan Allah berbohong, Allah sudah kasih jaminan. Kalau Anda sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau Anda sholat, Pak, kita bisa jadi hidup di tengah-tengah dosa dan maksiat. Lingkungan kita lingkungan yang banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Tapi kalau kita tegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, bukan ditegakkan, dikerjakan sesuai dengan kemauan kita masing-masing, tapi dikerjakan sesuai dengan maunya Allah. Waktunya, tempatnya, pakaiannya, hatinya, maka salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Soal berikutnya, kalau kita masih menjadi apa? Masih berdampingan dengan dosa, bahkan masih seperti orang yang sebelum salat dulu, dosa masih kental dengan kita. Dosa masih mudah kita lakukan. Padahal Allah sudah mengatakan tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Ini harus ada evaluasi. Karena Allah tidak mungkin kasih jaminan palsu. Allah tidak mungkin kasih jaminan palsu. Kenapa kita masih bohong? Kenapa kita masih ngomongin orang? Kenapa kita masih lihat aurat yang haram, yang nggak boleh kita lihat? Kenapa kita masih tipu-tipu? Dan seterusnya. Ada hubungannya nggak dengan sholat? Ada, Pak. Ada hubungannya dengan sholat. Karena Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka kalau misalkan ada soal pertanyaan, bagaimana cara yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, yang dapat garansi, yang dapat jaminan, sholatnya yang benar. Sholatnya yang benar. Yang benar tuh gimana? Yang benar tuh gimana, Pak? Bapak pernah dengar ada seorang sahabat sholat, terus habis sholat dia nemuin Nabi. Pernah dengar kisah ini? Setelah nemuin Nabi, Nabi bilang apa? Sholat lagi. Tadi nggak sah, gitu kan? Itu masih ada di sini, Pak. Belum ketemu Allah. Gimana kalau sudah ketemu Allah bisa koreksi dan? Dan bisa, Pak. Evaluasi adanya di sini. Di sana ada evaluasi. Di sana pembagian rapor. Di sana pembagian rapor. Evaluasi adanya di sini. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan hidup untuk bisa mengevaluasi. Sebelum rapor itu dibagikan, remedial nggak ada masalah. Remedial nggak ada masalah dalam dunia Islam, nggak ada masalah. Yang jadi masalah, orang salah nggak mau ngaku salah, nggak mau ikut remedial, itu masalah. Remedial nggak ada masalah, nggak ada masalah remedial. Dalam dunia Islam, remedial nggak ada masalah. Orang itu salat lagi, Pak. Orang itu salat lagi. Assalamualaikum, temuin Nabi lagi. Nabi bilang apa lagi? Salat lagi. Coba, Pak, itu belum ketemu Allah, Pak. Belum ketemu Allah tuh. Ada enggak kabar dari Nabi besok di hari kiamat ada orang sholat seumur hidupnya sholat gak diterima sama Allah? Pernah dengar kabar ini? 60 tahun sholat gak diterima sama Allah.
Itu kan sudah dikabarin. Harusnya kita sikapnya gimana? Cari tahu kenapa nggak diterima. Cari tahu kenapa nggak diterima. Pak, saya yakin seyakin-yakinnya bapak-bapak semua yang kerja di sini sebelum masuk sini, bapak sudah tahu persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan ini. Saya, apa bapak tiba-tiba datang dari rumah, kumah kewe, terima, enggak? Hah? Enggak. Saya yakin seyakin-yakinnya persyaratan dari A sampai Z yang diminta, yang diinginkan oleh perusahaan ini sudah bapak kuasai. Itu untuk perusahaan ini. Gimana untuk surga? Kumaha engke. Maka terjadi apa yang terjadi? Salatnya nggak diterima selama kira-kira masuk Telkomsel. Telkomsel Pak ya. Tiba-tiba ada di situ dibuka lowongan di bawah. Lowongan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak saya mau ikut tes. Mana ijazah? Gak bawa. Gimana Pak? Bapak ngomong apa sama dia? Ijazah? Gak ada. Umur berapa? 40. Padahal di situ tertulis maksimal 35. Ijazah gak bawa. Bapak ngomong apa sama dia? Jujur. Bapak ngomong, ente antum warasnya. Saya enggak. Itu bahasa kasarnya. Anda warasnya. Itu kan sudah tertulis ijazah maksimal atau ijazah minimal. S1 kan, S2 kan, S3 kan. Dia datang nggak mau ijazah. Dia bilang, saya mau tawakal sama Allah. Bapak bilang apa sama dia? Bapak bilang apa sama dia? Bapak warasnya. Ya nggak sih? Saya enggak. Bapak waras. Orang tawakal harus ada ikhtiar. Gimana mau tawakal tanpa ikhtiar? S3 dia bawa ijazahnya. Yang datang semuanya S3 aja belum tentu diterima kan Pak? Walaupun dia memenuhi persyaratannya belum tentu diterima. Gimana dia datang ke Telkomsel nggak bawa persyaratan? Yang bawa persyaratan saja nggak diterima semua kan? Yang dibutuhkan cuma 10. Yang daftar berapa Pak? Berapa ya? Sebut 100, 200. Lowongan itu hanya untuk berapa? 10. 10. Sisanya tidak bisa. Gimana mau masuk surga? Gak cari tahu apa aja yang Allah mau. Kedua kali. Ketiga kali dia sholat lagi Pak. Ya, sholat lagi. Terus temuin Nabi lagi. Nabi bilang apa Pak? Sholat lagi 3 kali Pak. Sampai dia pegel. Ya Rasulullah, Anda tidak tahu cara sholat yang benar. Ya Anda tahu sholat begini. Alhamdulillah, dia mau koreksi dirinya. Dia mau remedial. Alhamdulillah. Ajarin saya sholat yang benar. Dia nggak putus asa. Ya, kuman kewelah. Enggak. Ya udah ajarin saya yang benar gimana. Itu mental orang-orang yang mau masuk surga tuh gitu. Gimana? Yang benar sholatnya gimana? Ajarin saya. Diajarin sama Nabi SAW. Dari mulai takbir yang pertama sampai salam diajarin sedikit. Dikasih tahu sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu bagaimana sholat, persyaratannya, rukunnya, syaratnya, wajibnya dan seterusnya? Kalau Telkomsel saja tolak orang yang datang ke sini nggak tahu persyaratannya, gimana Rabbul Izzah. Ini belum sampai langit Pak, belum sampai menghadap Allah Pak. Itu di bumi Nabi yang bilang sholat lagi. Ini kan mengerikan Pak. Harusnya kita gimana Pak? Harusnya pelajarannya apa buat kita Pak? Cari tahu semaksimal mungkin bagaimana diterima atau enggak, cara diterima itu seperti apa. Baik, kita kembali ke surat Al-Ahzab. Ada pesan dari Allah di dalam surat Al-Ahzab.
Di ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Kita diminta sama Allah untuk bertakwa. Itu menjalankan ketaatan tidak hanya dengan sebatas ilmu, karena tidak bisa ternyata hanya ilmu kita bisa taat sama Allah, gak bisa. Ilmu itu butuh taufik. Ilmu itu butuh taufik Allah. Coba tanya sama saudari-saudari kita yang nggak pakai jilbab, Anda tahu jilbab wajib? Jawabnya apa? Jangan tahu. Ilmu nggak cukup, Pak. Ilmu butuh taufik Allah. Sebatas ilmu nggak cukup. Iblis disuruh turun punya ilmu apa nggak punya ilmu? Iblis punya ilmu nggak, Pak? Punya ilmu. Makanya dia bantah Allah kan? Apa dia bilang ke Allah? Dia bilang ke Allah, Anda diciptakan dari api, Adam tanah. Ilmu tidak cukup. Ilmu butuh taufik Allah. Takwa adalah menjalankan ketaatan dengan taufik Allah dan meninggalkan kemaksiatan dengan taufik Allah. Itu takwa. Kita diminta untuk itu. Kita diminta untuk bertakwa sama Allah. Maksimalkan takwa. Maksimalkan ketakwaan. Jalankan perintah. Minta taufik sama Allah. Seperti misalnya Pak, sebelum waktu zuhur Pak, ini dibiasain Pak, waktu zuhur 10 menit lagi, 15 menit lagi, ada jaminan nggak Bapak sholat di masjid? Ada jaminan nggak? Kan ruangan Bapak sama tempat sholat ini dekat, ada jaminan nggak sampai sini? Nggak ada Pak. Berapa banyak adzan berkumandang, orang kabur Pak, jauh dari masjid Pak. Sahih? Pernah merasakan itu? Adzan kita menjauh Pak. Menjauh. Jadi gimana sikap yang benar? Diajarin oleh para ulama. Itu minta sama Allah, ya Allah 15 menit lagi zuhur, izinkan saya termasuk orang yang sholat. Sholat itu event Pak, event besar. Yang pegang eventnya Allah Pak. Apapun alasannya, seseorang ketika tidak bisa beribadah perlu antisipasi. Jangan-jangan Allah tidak suka sama dia. Ngeri banget. Allah kalau tidak suka sama orang, orang itu gak diizinkan ibadah Pak. Allah Akbar. Allah kalau tidak suka sama seseorang, itu bukan fisiknya yang diserang Pak, bukan hartanya yang diserang Pak. Bisa jadi fisiknya bagus, hartanya bagus, tapi Allah hantam hatinya. Kalau yang dihantam hatinya, adzan kedengeran, masjid kelihatan, bisa sholat Pak? Bisa? Tidak. Kalau hatinya dihantam, lemah. Tapi ketika fisik lemah, jarak jauh, hati kuat, sampai nggak Pak? Sampai nggak Pak? Sampai Pak. Sampai Pak. Ini harus kita ingat Pak. Kita harus waspada, karena Allah mengabarkan dalam Al-Quran, kalau Allah tidak suka, orang itu nggak diizinkan ibadah. Orang itu nggak akan diizinkan masuk. Dengan mudahnya kita mengatakan, gua kalau mau sih sholat aja. Oke? Ungkapan kita itu, kalau mau sholat sih gua bisa-bisa aja. Sembarangan Anda bicara. Bisa jadi Anda tidak dikehendaki oleh pencipta Anda. Kenapa Pak? Dosa yang membuat Allah tidak menghendaki kita beribadah. Kita belum bertobat, taubatan nasuha. Kemudian yang setelah Allah minta kita bertakwa, Allah minta yang kedua, wa qulu qaulan sadida. Setelah kita bertakwa,
Takwa itu takut sama Allah, menjalankan perintah karena takut sama Allah, meninggalkan larangan karena takut sama Allah. Kemudian Allah minta dari kita senantiasa berbicara yang valid. Kalau bicara itu hanya bicara yang jujur, benar, valid. Wa qulu qawlan sadida. Kita harus menjadi orang yang selalu bicara benar, benar, tidak pelatah-peletot, benar, hak. Karena merah dan merah jambu itu bisa dibedakan. Sahih? Merah dan merah jambu itu bisa dibedakan, kecuali kita buta warna. Gak perlu banyak alasan, salah. Pak, saya mau tanya nih sama Bapak, kalau kita udah jadi orang yang takut sama Allah, main bola perlu pakai wasit nggak? Hah? Gimana Pak? Kalau kita udah jadi orang yang takut sama Allah, main bola perlu pakai wasitnya? Gak perlu Pak. Buahin. Iya kan? Buahin. Kita hand ada wasit nggak free kick. Sahih? Wasit nggak free kick. Iya, ilmu. Main bola itu kalau kita sudah jadi orang takut, bertakwa sama Allah, gitu tuh. Gak perlu wasit. Perlu VAR apa? VAR ya. Kemarin kita udah menang, ternyata kalah. Digagalin. Dilihat apa? VAR. Perlu nggak itu? Gak perlu, Pak. Gak perlu. Kira-kira kalau kita jadi orang bertakwa, Telkomsel ini butuh CCTV atau enggak? Butuh enggak? Gak butuh. Untuk apa CCTV? Karena kita sudah dianggap rendah imannya. Sahih? Sehingga harus dibutuhkan alat itu. Kalau kita bertakwa, bukankah cukup raqib atid? Sahih? Kalau kita bertakwa, cukup kan raqib atid? Cukup atau tidak? Kenapa kita lebih takut sama CCTV? Bukankah dari dulu sudah dikabarkan raqib atid itu ada di sebelah kanan kiri kita? Cukup? Cukup. Ada errornya? Ada errornya nggak? Gak ada Pak. CCTV ada errornya nggak? Ada. Raqib atid? Gak ada. Sempurna, catat semua. Catat. Kalau kita udah jadi orang bertakwa, itu nggak butuh itu. Nggak butuh. Perlu absen nggak? Titip absen. Masih ada nggak titip absen? Udah nggak ada ya? Dulu absen pakai jari ya. Sekarang udah bukan ya? Saya nggak tahu sudah aplikasi ya. Masih bisa titip nggak? Nggak bisa ya? Wallah saya nggak tahu. Nggak bisa. Bisa. Dulu orang bisa titip ya dengan tanda tangan atau dulu cetok gitu ya. Orang bisa titip. Gak perlu kalau orang udah takut sama Allah, gak perlu itu semua. Menunjukkan kita belum takut sama Allah. Menunjukkan ibadah kita baru rutinitas. Ibadah kita baru rutinitas harian. Belum didasari karena kita takut sama Allah. Kalau kita takut sama Allah, insyaallah. Jadi Allah minta yang kedua, setelah Allah minta kita bertakwa, Allah minta kita selalu bicara yang valid, jujur, benar, nggak peletot, merah, kuning, dan seterusnya. Jujur, salah, saya yang salah Pak. Saya keliru Pak. Udah salah, saya keliru Pak. Saya salah Pak. Begini, jujur.
Pak, di luar dugaan, Pak. Nggak bisa dicerna sama akal, Pak. Ada janji Allah di ayat 71, Pak. Kalau kita bisa kasih dua ini pada Allah, apa? Takwa dan lisan yang selalu bicara benar, ada janji dari Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki salat Anda, Allah akan perbaiki puasa Anda, Allah akan perbaiki seluruhnya. Allah berjanji yuslih lakum a'malakum. Karena kita suka berpikir, bagaimana caranya sholat tepat waktu, bagaimana khusyuk, bagaimana berbakti sama orang tua, bagaimana sayang sama istri, bagaimana perhatian sama anak-anak, bagaimana punya sopan santun kepada orang yang lebih tua, bagaimana menyayangi orang yang di bawah kita. Ini solusinya, Pak. Ini solusinya. Kalau selama ini kita nggak pernah bisa mendapatkan solusi, ini solusinya. Allah yang janji, yuslih lakum a'malakum. Jadi kalau sholat kita mau dibenerin, kalau hubungan kita sama atasan mau dibenerin, hubungan kita sama keluarga mau dibenerin, kalau kita mau jadi orang yang bisa beramal soleh, mau didapat taufik, maka berikan dua yang diminta sama Allah. Allah minta takwa dan selalu bicara yang benar, maka Allah akan hadiahkan, Allah akan perbaiki amal-amal kita. Ini jaminan. Ambil, Pak. Ambil. Kalau yang punya anak hari ini anaknya kurang soleh, kurang baik, ini anaknya belum sholat, ini Pak. Istrinya belum pakai jilbab, ini Pak. Kitanya bertakwa, ucapin yang benar. Ini Pak, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua, Allah jamin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita mau bertakwa dan berkata yang benar. Kemudian, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pasti beruntung orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak ada keberuntungan yang hakiki kecuali manusia yang mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun kita punya dunia dan seisinya, ketika kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kita bukan orang yang beruntung. Ini jaminannya. Semoga bisa kita maksimalkan. Semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa menjadi orang yang mengambil jaminan dari Allah ini. Saya rasa cukup sampai di sini, berhubungan dengan waktu Bapak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau diskusi bertanya, tafadhol, masih ada waktu 1 menit. Apa? Offline. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat saya dan bapak-bapak semua. Semoga pertemuan yang singkat ini membuat Allah menambahkan rasa iman dan takut kita kepada Allah. Semoga Allah memudahkan proses keluar nyawa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki untuk kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah mudahkan pertanyaan yang sebentar lagi akan ditanyakan kepada kita di alam kubur kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita menjawabnya dengan jawaban yang benar. Semoga Allah jadikan kubur kita menjadi taman di antara taman surga. Dan semoga Allah jauhkan kita semua dari siksa kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan surga menjadi tempat kembali kita.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan mata kita semua yang banyak melihat hal-hal yang maksiat, semoga Allah izinkan untuk melihat kesempurnaan wajahnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.